Hilangnya moral bangsa dari keabsahan UUD 1945. Negara ini sangat rapuh hingga terkena propaganda Indonesia terancam hilang. Para politik bersaing dengan sejumlah artis untuk memenangkan di kursi panas caleg. Mereka melakukan apapun untuk menang. Dikarenakan caleg mendapatkan kekuasaan dan popularitas tinggi apalagi penanganan dalam suatu proyek, maka mustahil caleg miskin. Indonesia negara yang dipersatukan oleh semua yang berakal mulia. Kini Indonesia diperebutkan untuk pemuasan hawa nafsu belaka. Bung Karno jika melihat hal ini tentu akan merasa sedih dan sakit hati. Negara ini masih sangat labil dan mudah untuk dijajah, karena tidak punya individu yang kokoh dan kredibilitas tinggi. Seperti pembodohan sosial maraknya para artis untuk jadi caleg, orang yang punya pengalaman dan kredibilitas baik dianggap sampah. Lalu dari zaman ke zaman Indonesia kian terpuruk. Siapa yang disalahkan? Tentu ini adalah kenyataan terpahit bahwa rakyat kita masih bodoh. Tak bisa disangkal lagi bahwa banyak daerah ingin memisah dengan republik ini karena kekacauan pemerintah yang tidak becus mengurus negara ini. Janji dan visi misi penguasa hanya bualan belaka. Mereka kerjanya hanya pesta dan pemuasan hasrat semata, untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya, supaya semua orang menghormati dan patuh padanya. Sekali lagi ini kebodohan rakyat karena tidak bisa berpikir logis. Bagaimana bisa rakyat berpikir cerdas apabila yang dihadapinya selalu kelaparan, pengangguran dan kemiskinan? Maka istilah, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya itu situasi setelah Orde Baru lengser. Sudah pembodohan dengan para artis ditambah lagi pembodohan para konglomerat Cina Indo yang secara terang-terangan membumi hanguskan ekonomi pribumi. Semua struktur pemerintahan tidak berfungsi apabila dimainkan dengan uang. Lalu apa yang didapat rakyat ini? Jadi hilang istilah rakyat memegang penuh kedaulatan Indonesia. Bagaimana mungkin seorang hidup penuh glamor bisa merasakan kelaparan rakyat? Bagaimana mungkin kecerdasan intelektual dihilangkan hanya dengan popularitas? Bagaimana mungkin pemerintah mampu menyejahterakan rakyat, sedangkan rumusnya hanya dipegang Soekarno dan Soeharto?